Tadi lu bilang karena males lah, nggak mau berusaha. Ya itu salah sendiri ya menurut gue. Berusaha terus misalnya gagal, itu malah lebih baik daripada lu nggak mencoba sama sekali. Gitu. Karena kalau misalnya kitanya nggak melakukan hal yang sama dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya menurut gue itu egois ya. Hai teman cerita, selamat datang di Siniar Teman Cerita. Bersama aku Ikno dan aku Merlin. Nah, hari ini nih Merlin, kita akan membahas seputar, kalau bisa dibilang sih bisa santai sih pembawaannya, bisa ringan, light, tapi bisa juga ngarah ke agak deep, berat sedikit lah. Tapi kalau menurut Ikno sendiri, ada di level mana sih obrolan yang akan kita obrolin nanti? Tentunya khas orang muda banget ya. Termasuk isu-isu anak muda juga sih zaman sekarang ya, soal membangun diri atau bahasa kerennya personal branding. Betul banget. Tapi sebelum kita masuk nih, menurut lu sebenarnya personal branding itu apa sih? Kalau menurut gue sendiri personal branding tuh apa sih yang pengen kita tampilkan untuk orang lain tuh, kita pengen dilihat kayak gimana sih gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu? Bener. Nah sama sih kayak Merlin, ya apa yang kita mau kasih, nah itu dari hal yang kita yang kita percayai, terus kita kembangkan menjadi sesuatu yang kita bisa tampilkan ke orang gitu. Nah, kan anak muda nih banyak ya sekarang yang kayak bingung mau membangun dirinya tuh mau ke arah mana gitu, mau jadi apa nantinya. Maka dari itu, siniar kita hari ini. Hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita sambut aja kalian, no. Boleh. Oke, kita sambut Ave. Puji Tuhan. Gimana nih perasaannya datang ke tempat ini? Deg-degan banget ya, udah kayak lagi syuting di Trans TV. Santai sayang. Biasa aja. Juga temen santai. Iya, santai ya. Duduknya kayak tegang banget nih. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin loh selamat nih. Kan Avel udah selesai nih menyelesaikan pendidikan sarjananya ya. Tepuk tangan boleh. Harus pakai mahkota ini nggak sih? Boleh. Gak apa-apa. Sepertinya. Ya nggak apa-apa, santai. Bentar ya, beresin dulu. Boleh. Boleh. Nah tapi kalau boleh tahu nih, Avel, jurusan apa sih sebenarnya? Aku sih jurusannya biologi murni ya, ngambilnya benar-benar biologi murni. Segala sesuatu yang murni itu susah ya kan? Kenapa sih lu mau ngambil jurusan itu? Karena sebenarnya tuh emang suka biologi kan dari SMA. Kayak bener-bener dari SMP tuh suka banget biologi. Pokoknya semua yang berhubungan tentang makhluk hidup tuh aku pengen banget pelajarin gitu. Terus ya sebenarnya nggak pengen juga ketemu kimia sama fisika. Tapi ternyata tetap ada di dalamnya. Satu paket ya, Iya, satu paket ya, say. Cuman kayak ya udah deh, nggak apa-apa. Ternyata seru juga kok. Seru juga. Ada nangis dikit nggak? Banyak ya. Pastinya mah banyak ya. Kayak dari semester 5 sampai semester 8 tuh kayaknya penuh dengan tangisan ya. Kalau suka mah kan banyak, dukanya nih yang perlu mau diulik. Boleh. Nanti aja obrolan belakang. Obrolan belakang, siap-siap. Tapi yang gue notice dari lu ini sih hebat ya, maksudnya lu kan baru selesai S1, terus lanjut lagi kan S2. Fast track bukan sih namanya? Iya, ngambil program fast track gitu. Jadi kayak 5 tahun udah langsung dapet gelar S2. Berarti selama lu nyelesain studi S1, itu S2-nya masih running juga ya? Iya, sambil kelas S2 gitu. Jadi kayak misalnya karena semester 7-8 itu kan benar-benar kosong ya sebenarnya. Gue udah nggak ada mata kuliah lagi kan. Tapi dia tuh jadinya ada mata kuliah S2 gitu. Jadi misalnya pagi sampai siang nih, itu kerjaannya untuk kuliah dulu nih, kuliah mata kuliah S2 gitu kan. Terus abis itu setelah itu baru gue ke lab. Jadi kayak ngerjain penelitian sambil merge gitu kan. Jadi ngerjain penelitian tuh ya udah sesempatnya aja yang ada setelah mata kuliah S2 itu selesai, kita kerjain gitu. Tapi keburu ya. Nah itu dia pertanyaan gue. Kayak gue S1 doang sih udah stres banget malah. Kayak bebannya berlapis. Iya. Tapi beban gak sih menurut lu sebenarnya? Sebenarnya tuh beban juga, cuman kayak kalau dipikir-pikir tuh kalau gue ya lebih ke arah nimbang pros and cons-nya kan. Lebih banyak pros-nya atau cons-nya. Kalau misalnya emang lebih banyak pros-nya, walaupun di dalam prosesnya berasa kayak aduh kok kayaknya berat banget ya, kayaknya nggak sanggup deh gue nyelesainnya gitu. Tapi ujung-ujungnya akan kembali lagi untuk ngerjain hal itu karena gue udah tahu nih prosnya ini, outputnya seperti ini gitu.
Jadi kayak lebih mikirin, bener-bener. oh ya udah dapat hasilnya seperti ini, kenapa enggak gitu. Tapi berarti ini tuh udah mau hampir selesai S2-nya atau masih berapa semester lagi? Tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Jadi kayak tinggal 2 semester lagi kan. Semester 3 masih ada mata kuliah, semester 4-nya udah kosong, tinggal penelitian. Itu kan maksudnya hal yang berat ya, kayak lu betul. aktif juga di gereja ya, Say. Terus Benar. ini juga kuliah, terus lu juga kerja, cari duit sendiri. Betul. Tapi lu time management-nya bisa ya? Gimana sih caranya? Bisa-bisain sebenarnya time management. Dipadet-padetin. Serius, karena kalau gue ya tipenya itu lebih ke arah gak bisa diam emang anaknya. Malah kalau diem tuh gue kayak entah sakit atau entah kayak cuma bengong aja di kamar. Ngapain ya gue ya? Kayak gitu. Jadi lebih baik ya udah dimanfaatin aja waktunya selama kita juga masih muda gitu kan, sebelum Betul. kita masih sehat juga gitu kan, sebelum kita sakit-sakitan atau misalnya udah berumur, ya udah kenapa enggak juga gitu. Berani ngambil aja ya, berani Dan mencoba. sebenarnya kerja itu adalah salah satu cara gue meredakan stres. Jadi dengan kerja, Tapi kerja kan capek gitu loh. capek, iya. pas kerjanya capek kan. Tapi kan habis kerja lu mendapatkan yang dinamakan uang ya. Uang, gajinya Uang, ya, gaji, cuannya. poin ya. Poin ya, semuanya ya. Kalau misalnya stres kuliah, gue kan tipe anak yang kayak kalau stres harus jalan keluar atau harus jajan gitu kan. Iya, Jadi benar. kayak kalau misalnya udah kuliah stres, terus lu gak ada duit, makin stres gak lu? Double, Ya, bener juga sih, double, dong. berlipat kan Kalau gitu. misalnya lagi stres kuliah gitu kan, terus ngecek Shopee, ih lucu nih beli, Iya. check out ya kan. Happy. Happy dong, ngecek Tokopedia, bener. ih ada headset diskon gitu kan. Kita beli langsung say, nggak pakai mikir-mikir. Iya, iya. Gitu. Tapi lu ada aktif juga di tempat lain nggak? Di kampus lu? Enggak sih, kalau di kampus paling cuman kayak waktu itu pernah ngerjain proyek dosen doang kan. Tapi itu juga jadi penelitian gua lah istilahnya. Jadi ke-merge gitu. Tapi emang berarti tawarinnya langsung ke lu ya Nya? Iya gitu. Emang dia butuh bantuan mahasiswa yang ngerjain kan. Tapi itu jatuhnya berarti jadi asisten gitu? Iya, semacam asisten. Menurut lu seru gak kalau jadi asisten kayak gitu? Sebenarnya seru-seru aja sih karena kan itu ada untungnya juga buat gue ya. Jadi nama gue di publikasi tuh muncul juga gitu loh. Selain nama Dapet dosennya nama, kan, dapet titel iya ya. dapat titel kan, lumayan gitu. Dan jadi dapat ilmu baru juga sih selain dapat titel. Karena kan yang gue kerjain tuh belum tentu dari bidang gue semua gitu loh. Jadi kayak misalnya gue mendalaminya kan tentang mikrobiologi. Belum tentu nih proyek dosen yang lagi dikerjain tuh berhubungan sama mikrobiologi. Jadi kan otomatis lo harus muter otak Iya, dong. belajar Iya, lagi. Belajar benar, lagi dari awal gitu kan. Gimana ya cara ngerjainnya supaya penelitiannya tuh selesai gitu. Tapi biasanya kalau asisten gitu nggak cuma satu sih. Oh, bergrup Dua gitu lah, ya? berdua atau bertiga. Tapi lumayan lah, jadi bisa tukar pikiran ya. Iya, kalau sendiri kan ya lu stres, diam aja tuh sendiri. Ini stresnya kenapa ya? Tumpuk dah. Terus tiba-tiba, Capek-capek bye guys. sendiri. Tiba-tiba udah kayak aku hilang dari dunia. Nggak ada di sini. Oke. Kayak gitu ya. Tapi ini dari beberapa kegiatan yang lo ikutin gitu, lo kerja, terus lo pernah ikut riset dan proyek segala macem, juga pernah jadi asdos juga, iya gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih goals yang lo cari gitu? Goals yang gue cari ya, Iya. sebenarnya cuma satu sih. Apa tuh, Kobeto? Di mana gue itu bisa bermanfaat dari apa yang udah gue tumpuk di diri gue. Jadi maksudnya kayak misalnya gue kuliah nih, gue kuliah terus gue berkomunikasi dengan orang gitu kan, belajar memecahkan masalah segala macam kayak gitu. Nah itu output dari gue ngajar, output dari gue ikut proyek-proyek seperti itu. Ya intinya gue mau bermanfaat dengan apa yang udah gue tanam di diri gue gitu. Kan ilmu itu kalau misalnya di diri kita doang jadinya sia-sia aja ya, maksudnya. Hampa juga Iya, ya. kayak kita pinter tapi kita nggak bisa ngasih tahu nih ke orang lain kepintaran kita gitu loh. Bukan sombong ya maksudnya, tapi apa yang jadi ilmu kita tuh kita nggak bisa nyalurin gitu. Itu sama aja bohong sih kalau menurut gue. Ilmu yang kita udah dapetin ya maksudnya ya. Iya. Gitu. Kan sayang juga ya kalau nggak dibagi ke orang gitu. Masalah nanti orangnya mempergunakan ilmu itu dengan baik atau tidak, itu sudah bukan jadi urusan gue. Benar. Yang penting gue sudah ngasih tahu ke lu, oh gini nih caranya gitu. Kalau misalnya dia melakukan dengan hal lain, ya nggak masalah sih. Dan goalsnya tuh kecapai nggak sih? Kecapai sih, itu deh terharunya gue dari ngajar dan dari ikut publikasi gitu tuh itu. Jadi kayak kalau misalnya di akhir masa gue ngajar,
itu tuh ada yang namanya kesan pesan gitu kan. Jadi anak-anak tuh bikin satu-satu kesan pesan kan. Dari situ gue bisa ngeliat, kan gue suruh ngasih tuh pesan, kesan, kemudian kritik sama saran kan untuk kita semua ke depannya gitu. Terus kayak ya kesannya tuh yang kayak, iya kakak ngajarnya jelas banget. Terus itu gue yang kayak, aku berguna guys, ada gunanya aku di dunia ini. Pasti ada rasa senangnya gitu ya. Iya, senang banget. Terus kalau orang lain kan, kalau nerima kritik dan saran misalnya kayak, kakak kayaknya kalau ngajar tuh agak kecepetan deh, mungkin boleh besok-besok diplanin kayak gitu-gitu. Nah itu juga gue sebenarnya seneng, karena kan setelah itu di periode ngajar selanjutnya, gue akan jadi tahu gitu loh, kira-kira apa ya yang harus diperbaiki dari cara gue mengajar gitu. Dari segala kegiatan yang lo lakuin itu sebenarnya menurut lo iya atau enggak langkah lo untuk membangun diri? Iya. Iya. Terus ketika lo proses membangun diri itu ada nggak sih kayak hambatan-hambatan yang kayak bikin, duh susah banget nih jalaninnya? Itu sih pasti ada ya, apalagi dengan gue yang kayak mengerjakan semua kerjaan di satu waktu gitu kan, di satu timeline yang sama gitu kan. Ya itu berat sih, karena beratnya di time management sama di stress management. Karena kan semakin lu ada banyak pikiran, lu otomatis akan semakin mikirin terus-menerus gitu kan, sampai lu mau tidur aja kayak mikirin, nih besok gue harus ngapain aja ya gitu loh, bikin planner segala macem kan. Susah sih, cuman ya balik lagi itu tadi, kalau misalnya emang mau meningkatkan value diri kan, itu ya pasti ada struggle-nya. Tapi kan setelah itu ada output yang diri lu dan orang lain itu dapatkan gitu loh. Gue lebih mikirin ke situnya sih. Buat mencapai value diri lu sampai saat ini, kan lu pasti udah mengalami berbagai badai topan. Iya, suka duka udah dijalanin. Suka duka ya sis. Ada nggak sih prinsip yang lu pegang teguh kayak, ini tuh prinsip gue nih yang kayak gue berpegang teguh banget sama prinsip ini, makanya gue bisa ada di titik ini? Prinsip gue sampai saat ini, orang lain boleh jahat sama lu, tapi lu nggak boleh jahat sama orang lain. Quote of the day guys. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena dari apa yang sudah saya alami ya. Boleh kali diceritain kali ya. Spill dikit. Supaya teman cerita mungkin bisa nangkap dari kisah lo ini gitu. Sharing is caring ya. Sharing is caring. Ya kita mah ambil positifnya aja ya, guys. Oh ya gitu ya saya. Sharing is caring. Jadi kayak dari beberapa hal yang udah gue lalui sampai saat ini, kan ada aja maksudnya kita nggak tahu ya orang tuh, dalamnya hati seseorang tuh hanya Tuhan yang tahu, sumpah serius. Jadi kalau misalnya dia pun berlaku jahat sama kita gitu kan, dari apa yang sudah gue lihat dan gue saksikan sendiri ya, hukum tabur tuai itu nyata adanya. Serius. Jadi kalau misalnya lu berbuat baik sama orang, otomatis kebaikan itu tuh akan balik ke diri lu lagi. Bukannya jadi mengharapkan pahala ya, tapi lebih ke arah ya lu kan hidup di dunia ini, semoga saja kita panjang umur ya. Amin. Jadi kan kedepannya kita nggak ada yang tahu kan, kita jatuhnya di tahun berapa, terus kita bisa bangkit laginya di tahun berapa. Nah yang kayak gitu-gitu yang kita hindari, berbuat jahat tuh gitu. Karena nanti kalau misalnya kita berbuat jahat, pasti ada aja deh balasannya. Entah dari orang yang sama atau bahkan dari orang yang berbeda. Dan balasannya itu belum tentu ke diri kita. Bisa jadi ke saudara kandung kita atau ke kerabat-kerabat kita yang kita sayangin gitu. Orang-orang sekitar kita ya. Iya. Nah itu yang gue nggak pengen banget ngelihat orang yang gue treasure segitunya, terus dia tersakiti hanya karena kecerobohan gue dalam bersikap gitu loh. Itu sih. Tapi kan ya manusiawi gak sih, misalnya ada orang jahat sama kita nih, terus kita kayak, kenapa sih lu berlaku seperti itu? Nah, emang gue salah apa sama lu? Dulu gue berpikir kayak gitu. Terus dulu gue gimana? berpikir yang kayak, kenapa ya kok masa sih dia sampai segitunya sama gue? Emang Nah, gue salah itu, apa ya itu. kan? Ya pasti itu tuh wajar banget untuk berpikir kayak, emang gue sejahat itu ya sampai lu tuh mau jahatin gue segitunya gitu loh. Tapi yang harus kita balik cara berpikirnya adalah, kenapa lu mengizinkan orang tersebut untuk berbuat jahat seperti itu sama lu? Karena balik lagi tuh menyangkut batasan kan. Kalau misalnya lu membatasi diri dan lu merasa, oh perlakuan dia nih udah menyakiti gue gitu loh, perlakuan dia nih udah nggak enak, ya udah jangan deketin dia lagi gitu loh. Ya udah, Cut off people tuh bener-bener gak apa-apa banget selama memang yang dilakukan itu tidak nyaman bagi diri kita ya. Cuman maksudnya jangan asal cut off orang juga gitu. Tetap harus ada berbagai pertimbangan ya. Iya.
benar-benar. Nah, bicara kembali nih soal membangun diri, pernah nggak sih lu merasa apa yang sudah lu kerjakan tuh kayak gagal atau apa gitu dan membuat lu tuh down gitu, merasa down dan merasa kayak kayaknya gue harus mundur gitu dari pilihan ini? Itu sih pernah ya waktu itu, kayak dari gue kerja kuliah gitu-gitu kan lama-lama capek ya. Di semester berapa ya itu ya? Kayaknya di semester 6 atau 7 deh. Gue merasa itu adalah semester-semester paling berat. Karena di situ kuliah lagi sibuk-sibuknya, kerjaan juga lagi banyak-banyaknya kan. Iya, semester 6. Jadi yang kayak, aduh apa gue udahan aja ya kuliahnya, apa gue nyari jurusan lain. Gue pernah berpikir kayak gitu tahu. Nanggung banget tapi kan, kayak udah semester 6 gitu loh. Terus habis itu, apa gue udahin dulu ya kerjanya, tapi gue juga seneng gitu loh ngerjain kerjaan gue gitu. Ya itu, tapi jadi nggak berhasil untuk menjatuhkan gue juga gitu, karena gue akhirnya berpikir kenapa harus nyerah, takutnya kan di depan kayak ternyata cuma tinggal dikit lagi nih. Iya, kita nggak tahu apa yang di depan kita ya, masalahnya itu. Sampai akhirnya kan semester 8 yang gue akhirnya sidang itu kan, sampai di situ gue benar-benar berasa banget kayak untung banget gue nggak nyerah waktu itu. Iya. Coba kalau gue nyerah waktu itu, gue masih ada di mana coba sekarang, kayak gitu. Tapi itu kedewasaan ya, maksudnya akhirnya bisa memutuskan untuk lanjut lagi. Iya, pasti ada pertimbangan yang matang kan kayak gitu. Kalau untuk ini apa, lanjut S2 gitu atau lanjut, kalau lanjut S2 sih gue lebih ke arah mikir, orang tua gue udah pensiun ya, gitu kan. Jadi udah nggak ada sumber keuangan yang seperti dahulu lagi gitu loh. Jadi gue mikir kalau ada yang bisa gratis gitu kan, terus lu juga ujung-ujungnya mendapatkan titel tambahan dan juga ilmu tambahan, kenapa enggak gitu loh. Oh berarti lu S2 ini beasiswa ya? Iya, jadi fast track ya, fast track S2 itu kenapa gue nggak bayar S2-nya? Karena kan di semester 7-8-nya gue masih bayar UKT semester UKT S1 kan. Terus abis itu semester 3-4-nya memang di cover sama departemen gitu, karena kita udah berhasil ngambil program itu. Fast track-nya itu. Karena kan untuk kampus juga berguna kan untuk akreditasi mereka gitu. Nambah lulusan. Iya, nambah lulusan lagi kan, nambah kayak oh yang lulus di PB ternyata mau lanjutin nih gitu. Ya udah. Lucu. Gue gak kebayang sih sebenarnya, jujur beratnya ngejalanin itu semua sih. Tapi masalahnya yang gue suka nih, Avel tuh tahu gitu passionnya apa dan tahu visi kedepannya tuh apa gitu. Dan ini yang harus ditangkap, boleh banget ditangkap sama teman-teman cerita gitu, karena namanya visi dan langkah buat kedepannya tuh emang perlu dipertimbangkan gitu. Betul. Secara matang gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah untuk menjadi seorang Avel yang sekarang pastinya kan butuh proses panjang gitu. Nggak cuman instan kayak tiba-tiba lo dapat ilham ngejalanin sukses aja gitu sampai mungkin. Sekarang pasti kayak penuh dengan derai air mata lah gitu. Pedes sekali saya, drama hidup saya tuh banyak. Gimana Kapan sih momen lo menemukan kayak personal branding itu harus gitu? Personal branding itu harus, gue nemuin tuh di kuliah sih sebenarnya. Karena sebelum masuk jurusan yang sekarang itu kan gue emang suka biologi gitu ya, tapi ya udah istilahnya lu masuk jurusan itu tuh karena remeh aja kan, alasannya cuman kayak ya gue suka biologi gitu loh, padahal kan isi dari jurusannya nggak sesimpel itu gitu kan. Oh iya murni saya biologi murni. Masalahnya murni. Yalah meninggal. Jadi waktu gue nemuin personal branding itu penting di saat itu semester kalau nggak salah semester 4. Jadi di situ gue jadi wakil ketua bagian morfologi gitu. Jadi morfologi itu acara untuk istilahnya kayak ospek ya, ospek anak departemen gue gitu kan, yang adik tingkat gitu. Nah di situ tuh wakil ketua dan otomatis gue harus banyak berinteraksi dan banyak menunjukkan diri gue gitu kan ke orang-orang gitu. Nah di situ gue merasa kayak personal branding tuh penting ya, karena kalau misalnya orang nggak kenal siapa lu gitu kan, nggak tahu lu kemampuannya apa gitu, ya gimana lu bisa berkembang maju ke depan juga gitu. Jadi itu sih yang gue pikir penting. Berarti
sarana improvement juga ya untuk orang lain. Kayak kita tuh maunya gimana sih? Iya, mau dipandang apa sama Iya. orang lain. Betul. Tapi nih kalau bicara worst case-nya gitu, kalau misalnya orang sampai nggak punya personal branding. Karena kan banyak gak sih anak muda yang kayak, aduh mager deh bikin konten, atau mager deh ngikut kegiatan ini itu. Kayak berada stuck di zona nyamannya gitu. Kan ujung-ujungnya kayak, ya jadi gak punya personal branding, dikenal orang susah. Bener juga sih, cuman itu balik lagi ke diri orangnya sih. Kalau yang belum tahu personal branding itu menurut gue banyak, pasti banyak banget gitu kan. Entah yang di seumuran gue atau bahkan lebih tua dari gue atau lebih muda dari gue gitu kan. Cuman itu emang harus ditemuin tuh pelan-pelan gitu loh. Sambil lu menjalani segalanya, itu nanti akan ketemu sendiri pace diri lu kayak gimana, lu maunya ke depannya lu punya apa sih gitu loh. Ke depannya lu mau punya impact apa nih buat teman-teman lu lah. Misalkan yang dari hal kecil dulu ya. Mau impact ke orang tua lu atau impact buat teman-teman lu gitu. Nah, mulai dari berpikir seperti itu sebenarnya udah menuju caranya gimana lu menemukan personal branding lu gitu. Cuman kalau misalnya yang tadi lu bilang karena males lah, nggak mau berusaha, ya itu salah sendiri ya menurut gue. Serius. Karena kan maksudnya kalau misalnya udah berusaha terus misalnya gagal, itu malah lebih baik daripada lu nggak mencoba sama sekali gitu loh. Karena kalau nggak mencoba sama sekali, lu nggak tahu ya, kan bakalan berhasil atau gagalnya gitu. Setidaknya kalau udah berusaha terus gagal, lu udah tahu gitu loh. Oh ya udah gagal. Nggak penasaran lagi gitu loh. Benar. Tapi kalau menurut lu sebenarnya kalau personal branding orang itu susah dicari gitu, sebenarnya ada faktor dari luarnya nggak sih, atau emang murni dari kitanya aja gitu yang sulit, atau Nggak masih dapet-dapet, pelan-pelan gitu? Bisa juga sih kalau dari faktor luar, misalnya anak yang terisolasi. Dalam artian terisolasi adalah anak ini tuh benar-benar tidak diizinkan oleh orang tuanya gitu ya, atau oleh walinya untuk berkegiatan di luar gitu loh. Kayak ya udah ngapain sih ikut kegiatan kayak gitu-gitu gitu kan, nggak penting tahu gitu-gitu. Namanya orang tua mungkin zaman dulu masih ada yang pemikirannya konservatif ya gitu kan, nggak bisa memungkiri juga. Nah yang kayak gitu-gitu itu faktor luar sebenarnya, karena kan dari diri anaknya sendiri nggak bisa mengontrol gitu kan, itu bukan hal yang bisa dia kontrol gitu loh. Cuman harusnya sih tetap akan bisa menemukan personal branding ya, gitu. Cuman mungkin jalannya pelan-pelan. Iya, gitu. jalannya lebih pelan daripada orang yang biasanya gitu kan. Ibarat kalau bayi mah merangkak Iya, ya, merangkak. Masih baby Heeh. steps ya. Untuk sampai bisa ke jalan. Gitu. Iya benar kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting si anaknya masih tetap mau berproses gitu. Coba dulu aja, gagal mah belakangan. Gagal mah gitu. ya udahlah ya gitu. Bagian dari proses hidup. Benar. Tapi Vel, kalau lu sendiri tuh pengennya dipandang sebagai Avel yang gimana sih? Wadidaw. Udah personal nih. Udah wilayah personal. Udah sentil ya. Apa ya? Kalau gue sebenarnya lebih pengen dipandang sebagai Avel yang sesuai dengan nama gue ya. Sebenarnya nama gue tuh artinya ceria atau matahari gitu. Gemas. Iya, jadi sebenarnya gue pengen bisa jadi matahari buat orang-orang di sekitar gue gitu loh, yang bisa memancarkan kehangatan walaupun mungkin dirinya sendiri lagi kebakar. Jadi sedih. Ya gitu, jadi apa ya, gue lebih pengen jadi Avel yang orang-orang tuh ngelihatnya kayak, oh Avel masih bisa ya melakukan ini itu sama orang lain gitu kan, bisa berkomunikasi sama orang lain gitu kan, bisa ngasih impact buat orang lain. Itu sih yang pengen gue bangun sebenarnya. Tapi kalau menurut lu udah belum sih mencapai hal-hal tersebut? Sebenarnya dibilang 100% udah belum juga ya, belum. Namanya juga proses hidup Namanya ya. proses berjalan. Ya, Terus berjalan. apalagi kan maksudnya ya masih muda juga ya, Say. Iya, masih panjang waktu. Frontal lobe-nya masih berkembang. Masih berkembang, belum fix gitu kan. Jadi ya emang tetap harus dijalanin sih. Kalau menurut gue mungkin 50% sampai 75% udah ya. Widih. Mantap. Berarti ada dong nih tips-tips yang bisa dibagikan ke teman cerita, kayak aduh mulai dari mana nih personal branding? Supaya teman cerita tuh nggak bingung ke depannya, Kayak mungkin first terbantu gitu. Yes, bener banget. Kalau personal branding sebenarnya karena sekarang udah eranya sosial media juga ya, digital kan. Kita sebenarnya bisa banyak temuin tuh kelas-kelas yang mengajarkan
personal branding tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin bisa ngambil kelas itu juga. Atau dari yang kita lihat aja, misalnya di TikTok atau di Instagram kan banyak ya konten-konten kayak makanan lah, atau reviewer beauty, segala macem. Nah, itu kan kita bisa ngelihat juga dalam keseharian. Sebenarnya kita lebih banyaknya ngelakuin apa sih gitu loh. Dan kita lebih banyaknya bersinggungan dengan hal apa gitu loh. Nah, dari situ kita bisa tahu kedepannya gue mau bikin konten apa ya gitu loh, atau kayak gue mau memperkenalkan diri gue ke dunia tuh sebagai apa sih gitu. Nah, dari situ bisa ketahuan. Langkah awalnya sebenarnya itu. Oke. Udah dapat pencerahan itu? Udahlah, pastinya bersama dengan Avel. Siapa lagi kalau bukan Avel hari ini tamunya. Oke, jadi sih kalau yang gue dapetin ya, personal branding itu tuh penting gitu buat kita. Apalagi kita yang masih muda gitu, apalagi mau meniti karir yang lebih tinggi gitu misalnya, atau yang lebih profesional ke depannya. Dan buat anak muda penting banget ya menggunakan sosial media sekarang, bisa memanfaatkan apa aja gitu. Betul. Contohnya media sosial Asal untuk dipakainya bener ya. Nah, manfaatkan itu. di garis bawahi ya teman-teman. Di garis bawahi Digunakan ya. sebaik-baiknya. Kadang kan udah dikasih yang bagus malah disalahgunain. Bener, kan sayang ya. Nah, itu dia. Menurut gue juga sepenting itu sih personal branding, kayak kita tuh mau dianggap seperti apa sih, kita jadi bisa ngeset nih kayak, oh lo harus perlakuin gue kayak gini, jangan di under itu lah, karena kan gue udah bangun personal branding sedemikian rupa. Betul. Aku setuju sekali, say. Gak cuma soal diri sendiri, tapi gimana orang lain. Karena kan masalahnya soal kita kan bicara soal kedepannya kita mau kayak gimana. Yes. Nah, itu dia. Dan itu menentukan kayak orang nge-treat kita gimana kan. Betul. Itu sih lebih tepatnya. Kayak istilahnya, lu mau di-treatnya seperti apa nih? Ya lu duluan yang ngelakuin hal itu ke orang lain. Iya. Gitu, karena kalau misalnya kitanya nggak melakukan hal yang sama dengan apa yang kita inginkan, sebenarnya menurut gue itu egois ya. Iya. Karena kayak lu maunya diginiin tapi lu nggak mau melakukan hal itu gitu loh. Itu dia. Kayak lu mau dibaikin tapi jahat, kayak gimana gue baikin lo? Kesel gue. Sabar. Oh iya, sabar. Tahan, Ini sabar. nggak maksud ke Sabar. siapa-siapa. Orang lain cerita-cerita orang Nah, lain. ini mah yang lain lah. Bukan Coba sini siapa? dalam ranah yang lain. dalam ranah yang Bukan lain. kita, Bukan Bang. pejabat. Kesabarannya nggak tipis tisu. Enggak. Yakin. Enggak. Salah lagi. Oke, daripada bertele-tele nih ya obrolan kita ya. Nah, gimana nih teman cerita? Pastinya dapat insight baru ya, pemahaman baru dari Avel soal personal branding itu Karena sendiri. sepenting itu personal branding. Betul banget. Karena kita ngomongin personal branding, kita juga pengen ya kenalan sama Avel lebih lanjut Nah lagi. iya, tapi dalam cara yang lebih enak kali ya, lebih Bisa santai. santai, ada Lebih ada- ketawanya lebih Yes. banyak jedanya. Hopefully Daripada yang tadi kayak diam aja. Agak serius kan pembahasannya, Iya. suasananya juga agak hening. Sekarang kita buat Baik. ya, sedikit lebih cair. Kita mau masuk ke segmen apa nih, No? Kita ke segmen Deep Talk with Avel. Oke, boleh dibantu tim kreatif untuk kartunya? Iya, Oke, let's go itu. aku ambil ya. Jadi di sini kita bakal main kartu nih, Vel. Yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan. Kita main poker apa gitu? Bukan Oh, dong, sorry. beda-beda. Maaf ya, beda. maaf ya, Lagi. maaf ya. Teman-teman yang main slot, Gak boleh. Sorry. Kita family friendly dan positive vibes only. Iya benar. Ya, bolehlah kerjaan editor di sini. Gak masalah sih kalau 18 plus kayak gitu. Oh iya. Oke, boleh dilanjut, Merlin, penjelasannya. Jadi tuh ini tuh ada berbagai macam warna, Vel. Tuh. Dan masing-masing warna itu ada tema-temanya. Wede. Tapi nanti kita ngambilnya dikocok ya, Shay, biar seru. Masa kan nggak mungkin kan bahas percintaan terus atau bahas masalah terus, kan males ya, ngapain. Ya, harus hidup di masa sekarang. Iya. Betul. Jadi nanti kita di segmen ini tuh bakal tuker pikiran sih. Jadi kayak ada pertanyaan, nanti Avel jawab, aku jawab, Ikno juga jawab. Oke, baiklah. Berbagi perspektif ya, No, kita di sini. Boleh. Gak apa-apa kalau misalnya jawabannya beda-beda, toh namanya juga perspektif orang beda-beda. Kan orang-orang beda. Nah, itu dia. Kalau sama semua kita robot. Iya, betul. Bukan Bener. manusia kalau misalnya sama. Oke, kita langsung mulai? Boleh. Oke. Avel dulu yang ngambil. Iya, Vel dulu ya. Vel. Bilang stop, Bilang Vel. stop, Vel. Asik. Stop. Oke. Kehidupan. Tapi Apa sih? ya boleh. Gue pertama-tama Mau udah berat di paling atas banget. atau mau yang mana juga boleh sih. Cuma Ambil lu nggak boleh terserah baca sih. temanya. Ambil. Oh, itu kebaca? Ya Gak apa-apa. udah. Emang Yang kesalahan lain. aja. Tadi Nanti kesalahan. pas ambil kartunya tunjukin Baik. kamera dulu ya. Boleh. Ya
Ya udah deh, ambil aja apa yang ada. Tara, tunjukin. Liatin dong, liatin. Kelihatan nggak? Ngintip buat siapin jawaban. Kok curang ya? Ini emang privilege gue. Oh gitu. Duduk di sini. Baik. Oh. Oh gitu. Oke, boleh dijawab Oke. Avel. Aduh. Adakah, waduh, susah banget. Adakah seseorang yang ngerubah hidup kamu tanpa orang tersebut sadari? Ini boleh pengalaman pahit atau Nah itu pengalaman dia, Iya, aku mau boleh. nanya dulu nih, ini pengalaman positif gitu, maksudnya merubah ke arah Iya. positif atau merubah ke arah yang negatif? Ke positif positif lah. sih. Tapi Positive vibes pengalamannya terus kita bisa ya. sedih Iya. atau Duh kalau diceritain gak enak. atau bahagia ya, itu kan Pulang masing-masing. aja ya. Jangan dong. Aduh, adakah seseorang, ini gue dulu yang jawab. Iya. Iya. Kan kita cari jawaban. Ini kita lagi cari nih walaupun ngobrol sama lu, tapi kita otaknya siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? ya? Yang mana ya? Yang diomong itu yang mana? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Kayak mulai dari teman gitu kan, mulai dari orang tua sama nggak enak lagi gue ngomongnya, aduh gimana ya? Mau sebut nama apa? Mau Nggak sebut usah. jabatan ya? Jabatan aja kali ya. Pernah bertemu di kisah percintaan saya, nah seperti itu. AKA mantan. Ya, kira-kira seperti itu Iya. ya sis, gitu. Apa tuh pelajaran yang bisa lo ambil dari mereka-mereka itu? Terutama yang terakhir. Ih, ditekanin Aduh. banget lagi si Merlin ya, bener ya. Merlin. Astaga, Ya kan tolong ya pasti tim kalau ya. kita putus ada pengalaman yang bisa diambil kan? Iya, Benar. walaupun sudah pernah berbahagia juga dengan orang Iya. tersebut dan membagi beberapa tahun bersama orang tersebut ya. Beberapa tahun lama ya. Iya. Lebih detail. Gue pikir Lumayan. dijelasin Gue makin ngomongin detail. beberapa loh. Oh. Ini Nggak kan nyebutin tahu kan? mantan yang mana? Jangan Iya, GR. Jangan. Ya, mantan Gua gue lu diomongin. doang. Bukan. Jangan sedih, say. Sebenarnya lebih ke arah ya udah, lu tuh bener-bener gak bisa ngontrol apa ya, actionnya orang lain. Jadi walaupun lu sudah melakukan bener-bener full nih ya, lu all out, all in gitu kan, Kalau di semua 10, lu kasih, lu ngerjainnya 100 gitu kan. Nah itu 1000 juga. 1000 kita jabanin gitu kan. Kayak gitu, cuman ya jangan berharap orang tersebut tuh akan membalas ke lu dengan apa ya, hal yang setara gitu loh, hal yang setimpal Benar-benar. gitu. Karena kan sebenarnya lu melakukan hal tersebut ya bener-bener pure karena lu sayang orang tersebut gitu kan. Cuman kalau misalnya kita juga nggak diperlakukan dengan benar juga kan senep ya, saya kayak kenapa ya gitu. Kenapa kayak, sih ini orang gue ada segini ya? Iya, gue kayak kurang apa aku ya guys, kayak gitu. Oh mungkin Nggak, dia kurang pemikirannya, nggak nyampe. Takut, tolong, takut banget loh gitu. Jadi kayak ya udah, lu benar-benar gak bisa ngontrol orang lain sih. Emang nggak sih nggak bisa berharap ya sama Iya. manusia, guys? Berharap sih sebenarnya boleh-boleh aja ya, karena kalau misalnya lu nggak berharap juga sebenarnya hubungan lu dengan orang tersebut tuh nggak akan jalan kemana-mana kan, karena lu nggak ada harapan gitu loh, kayak nggak ada harapan ke depannya kita bakal jadi apa sih gitu loh. Nah cuman ya udah, jangan, kalau misalnya harapan lu ternyata tidak sesuai dengan apa yang lu inginkan, ya udah gitu. Intinya Relakan saja. dalam kata otak lu ya udah aja gitu, mau gimana lagi gitu kan, Ikhlas ya intinya ya. ikhlasin aja. Mau gimana Walaupun lagi? tidak ikhlas, tapi kayak ikhlasin aja. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Udah terjadi. Mau gimana lagi? Sudah Udah ini lewat kan tuh. ya. Ya udah, mau gimana lagi? Oke, lanjut Igno. Biar gak tegang sih, jawabnya harus baca lagi. Oh gitu, no. Gimik. Oh gimmick. Ya, biasanya juga kayak Padahal gitu. cuma mau manjangin waktu doang kan. Adakah seseorang yang merubah hidup kamu tanpa orang tersebut sadari? Sebenarnya orang paling dekat aja sih ya, ibu gue. Ya karena ya ada satu momen dimana ibu gue mengajari lewat perbuatannya ya, mengajari bahwa ya hidup tuh soal berjuang dan lo nggak bisa di proses yang stagnan aja gitu. Begitu kok jadi melo. Sedih. Tisu tolong. Enggak. Canda. Tapi intinya ya ibu gue sih bilang kalau ya hidup tuh susah gitu. Dan emang hidup ibu gue dulu kecil susah gitu. Sampai di titik ibu gue sekarang bisa hidup bersama bapak gue, bersama gue, itu banyak pengalaman yang dia share dan ya gue merasa bahwa ajaran dia
untuk kayak berjuang hidup itu ada dan benar adanya gitu. What doesn't kill you make you stronger ya. Anjay, quotes of the day lagi. Benar. Banyak ya quotes hari ini. Banyak lah. Baru dua. Kita minimal 4 satu hari. Baik. Target. Kalau Merlin, Kalau gue sama sih kayaknya gue mama gue juga. Cuman bedanya mama gue udah gak ada kan dari gue TK. Tapi itu mengajarkan gue kayak benar semangat berjuang, semangat untuk bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi tentu kalau gue sih dengan support kakak gue dan bapak gue. Kayaknya kalau misalnya mami gue mungkin kakak gue di belakang kamera, aku berhasil. ada nama Jangan ya. Tapi iya jujur kayak karena mereka mungkin kalau misalnya mama gue nggak pergi duluan, gue nggak akan sehaus ini dalam mencari value diri, mengembangkan diri. Pokoknya gue bersyukur sih sama apa yang udah terjadi dalam hidup gue, walaupun pahit ya sebenarnya. Maksudnya anak umur 4 tahun ditinggal mamahnya, mau kemana saya, apalagi gue cewek kan. Terus gue akhirnya jadi cewek satu-satunya di keluarga gue, jadi ya tetap bersyukur karena ada support dari kakak gue dan bapak gue. Love, walaupun aku sering buat marah. Makasih buat kalian yang sudah Nggak, berudak. emang kayak begini anaknya. Iya. Mana gue juga kan tahu dia dari kecil kan. Iya kan kita kur bareng, Kur bareng sis. Jadi kayak masih Kamu nggak cilik. diajak? Ya, nggak diajak. Kenapa kamu nggak ikut? Coba aku tanya. Kur apa sih emang? Demokrasi yes. Yang hits itu. Oh, Nanti kita insert fotonya ya. Parah banget. Udah Enggak gitu dia cuma dong. doang. ya oh begitu Oh maksudnya. keren. Keren. Oke, Iya, next iya. question. Oke. Bye. Siapa kamu Boleh. deh? Kamu dulu aja, kamu Iya. dulu. Gentleman Stop banget ya. sih ladies Stop. first. Ih, males banget. Kenapa kartunya selalu keluar ya? Kenapa ya? Udah lah, kita nggak usah main kartu lagi. Boleh. Gimana ya sister-sister? Gak bisa nyontek duluan deh. Udah. Ngetek duluan gak sih? Oke, udah. Ini kalian tentang masa lalu ya, guys. Gak enak. Pernah nggak sih kamu mengkhianati seseorang di masa lalu? Entah itu keluarga, teman, atau pasangan. Jangan dijawab Merlin. Oh, jawab jujur atau munafik? Terserah. Yang mau kamu tampilkan di sini tuh yang mana? Aku sih nggak masalah ya, menurut aku. Apa ya? Mengkhianati tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya gue sih nangkepnya pasti pernah sih gue mengkhianati, kayak mungkin keluarga gue, teman-teman gue bikin mereka kecewa. Denger ya kakaknya Merlin. Ayo mau enaknya ada keluarga di sini ya. Ya kayaknya pernah sih, pasti kayak gue berlaku salah mengecewakan mereka, terus mereka pasti merasa terkhianati, kayak kenapa sih Merlin bisa segitunya sama gue gitu. Ya, aku Bisa minta sih. maaf ya, aku minta maaf ya terhadap masa lalu Apa ya, tuh. Semoga kedepannya lebih baik. Tapi kalau pasangan nggak mengkhianati. Bagus. Kamu keren. I know. Bagus. Lanjut ke Avel. Lu gak enak banget lagi nih gue liatnya. Pertanyaannya. Kayaknya banyak nih ceritanya. Iya. Segudang nih. Penuh cerita Avel mah. Jangan berbahaya karena aduh. Karena kenapa nih? Karena Ninu nih. Radiusnya deket ya? Aduh sinyalnya. 0, berapa nih? Ada sinyalnya. Radiusnya? Ada di sini nih di radar gue. Sebenarnya kalau gue dulu kayaknya pernah, dan itu gue sadar. Cuman di masa itu gue bener-bener masih belia banget ya. Bener-bener masih SMP deh kalau nggak salah itu tuh. Jadi kayak ya gue agak ceroboh ya. Ceroboh apa melakukan sesuatu. Sesuatunya boleh tahu. Duh, kamu tadi aku nggak tanyain loh. Kamu tanyain aku. Kalau aku kan kepo. Wajar kamu ya. Apa ya, kayak waktu itu gue sebenarnya tuh suka juga sama dia gitu loh. Cuman gue orangnya mungkin karena terlalu gak enak banget ngomongin. Biasa orang So much option. so much Option. Enggak sih, kayak itu cuman ada berapa ya optionnya? Capek banget. Kamu Ih malu banget loh itu gue. berapa optionnya? Meanwhile, gue Gak apa-apa, no, proses. Aduh, proses nggak apa-apa loh. Nanti Iya, langsung sampai ditemuin sama yang meledak, bagus. Meledak. Duar gitu kan, meledak. Gitu. Pernah waktu itu kayaknya kalau nggak salah 2 orang apa 3 orang. Memperebutkan lo.
nggak memperebutkan. Tolong jangan lebay ya. Bapak Ibu, tolong ya. Bapak Ibu, tolong ya. Bercanda guys, Aduh. kita mau santai-santai. Iya. Boleh. Itu kayak 3 orang deh kalau nggak salah. Nggak usah sebut nama ya. Karena ini Di kayaknya balik layar aja ya. Di balik layar aja. boleh kalau di balik layar. Kalau Kalau di di sini sini nanti, nggak usah. Nama aku disebut. Iya, kalian kan capek sensornya kalau suruh sensor dong. Thanks Nggak to usah. Avel karena nggak ngerepotin Iya. bapak editor nih. Gue tuh Ramah editor. bintang 5 enggak? Bintang Tahu. 4 aja karena nggak ada yang sempurna Ih, ini. pinter. Keren. Lanjut. Jadi 3 orang. Padahal gue orang. udah berusaha mengalihkan loh. Gak bisa kita inget ya. Iya. Astaga. Jadi 3 orang gitu lah. Intinya mereka mempunyai feelings yang sama terhadap gue. Ya anggap aja mereka ingin menyukai gue. Gitu ya. Itu ya intinya ya. Oke. Terus tapi di situ gue sangat-sangat indecisive sekali. Sangat-sangat kayak aduh, siapa ya yang mau gue pilih? Aduh, kebanyakan pilihan. Enak banget. Gue mau gigit jari. Di saat dia tuh agak gue gigit jari. Mana yang Mana ya? kayak gitu loh, daripada pusing lu mikirin pilihan sama siapa. Bener juga sih. Gue SMP. Emang lu kira diskan banyak orang lu pilih yang mana? Iya. Lu gak pusing. Akhirnya pilih yang mana? Gimana tuh? Gak pilih semuanya. Terus pilih orang lain di luar 3 itu. Marah dong kamu ya. Enggak, gue memilih salah satu. Iya. Tapi ternyata gue setelah menjalani beberapa satu kayak ternyata gue salah pilihan. Menyesal, tak bilang. Banyak sih yang kayak gitu. Serius? Kayaknya. Terjebak ya Zay. Tapi kan karena gue masih muda juga, jadi gue tuh di dalam prosesnya menyakiti orang yang satu lagi. Karena sebenarnya tuh gue kayak baper gitu kan sama dua-duanya. Ya namanya masih SMP ya. Gue kayak pucek girl gitu waktu SMP. Cinta monyet. Cinta monyet, betul. Cinta monyet. Betul Iya. sekali. Tapi saya gue ngingetnya tuh sampai sekarang nggak sakit hati atau gimana sih gitu loh. Cuman kayak mungkin ada perasaan bersalah juga gitu kan. Tapi ya udah itu udah lama berlalu gitu kan. Dan itu yang tadi gue bilang, karmanya instan say. Langsung bisa. Langsung di depan lunas. Nggak pakai kontan lagi. Gue takut. Lunas sister. Jadi gue yang kayak oke, sepertinya mulai saat ini kita harus lebih bijak dalam bersikap. Jadi gue kayak oke, Lebih bijak Harus juga lebih- dalam memilih ya. bener. Tapi kok kayaknya sama aja ya. Sama aja. Jadiin pelajaran aja Shay, yang Kalau kemarin. jadi pelajaran mah iya ya udahlah ya. Bener. Gitu. Tapi kan kadang-kadang cinta itu buta sih. Buta kali. Otaknya nggak ada. Otaknya nggak ada. Kosong. Kosong kan kayak dibilangin temen juga ngeyel. Ah nggak bisa. Wah, dia baik. Cinta monyet. Lagi cinta monyet. Oke. Saya kan Iqbal. Nih, kalau menurut lu, misalnya, emak udah susah-susah nih bikin bekal. Terus gua beli bekal, gua beli makanan orang lain, terus gua nggak makan bekal emak gua. Kamu- nanti nggak? Iya. Iya ya? Kata gue sih lu durhaka ya no. Ya. Lu udah mengarah ke pengkhianatan terberat sih, No. Oh iya ya. Ya, itu nyokap lu pasti di rumah kayak Bayangkan nyokap lu bangun pagi-pagi. buat nyiapin bekal lu doang no. Kok jadi- Bayang. Kita jadi Yang- yakin dia. Aku ngerti banget. Iya, ya itu dia. Tadi gue sebut ibu gue jadi yang Maaf tante. jadi hari ini dua sekaligus sorry ya, ya. Tan. Nama ibu gue disebut, yang satu pembawa pengaruh baik, yang satu ya Pengkhianatan. Ih, Ya satu anaknya ternyata mengkhianati. Padahal dia Mama udah lu tahu lu buang bekal? ya kan dia sediain dong. kan dia masih Gue kira lu buang di Oh sekolah. enggak, Ih, gue parah banget kalau sampai kayak gitu itu gue benar. Iya. nggak nyampe buang sih. Jadi gue ya apple to apple. bekal gue sama jajanan kan. Kayaknya lebih enak jajanan kali ya benar gitu. ya. Heeh. Terus ya udah gue jajan, terus pulang rumah masih ada tuh makan. Terus sikap mama lu gimana? Ya udah Marah. kayak ya namanya ibu-ibu udah masak pagi-pagi gimana Ngomel sih? dong pasti Ngoceh doang sister. sih Iya, ya. ngomel kalau sih ibu mah, pasti. heeh. Terus sama aja kayak nyokap lu udah masak sayur terus lu masak Indomie ya. Nah iya. Kesel ya? Heeh. Ya gue mah simpel-simpel aja dah. Ini mah berat-berat kan gue mah. Aduh, Gimana apa ya? Biasalah hidup Siapa memang apa berat. Ayo, satu lagi yuk. Seru, jadi pengen lanjut terus. Lah,
Dia Bilang milih stop, berarti say. gue lagi. Iya, kamu Oh lagi. my god. Emang mau jebak lu sih sebenarnya. Makasih, thank you. Sebenarnya harusnya dari tadi Betul. Avel aja yang Iya pertama. boleh. Ini gue lagi pengen kocok kartu yang Boleh, kayak stop. gue pengen Avel jawab, tapi Ini kan gue udah ketahuan stop kan. loh. Oh, udah bilang stop. Parah banget. Salah. Gak di Maaf notice ya. deh. Pilih deh mau warna apa tanpa lihat temanya. Ambil merem juga boleh. Kan kelihatan pertanyaannya. Kenapa lu kayak gitu? Coba. Oh iya, salah, maaf, Coba. guys. Maaf, Tolong. Ini aja deh. Ini apa sih? Kehidupan. Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Maaf, Aku kurang koordinasi. Ya. maaf ya, maaf ya. Oke. Intip lagi. Buat-buatin. Ya Allah, ini orang emang banyak curangnya. Ini mengkhianati sebenarnya. Oh, ini pengkhianatan gue berarti guys. Ini bentuk pengkhianatan ya, alias nyontek. Iya bener. Nggak baik ini ya. Boleh dibacain. Boleh. Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu itu dibutuhin banyak orang? Ih, takut sombong. Penting kali. Gak mau ah. Takut sombong. Ya, Ceritain enggak. kenapa katanya. Nggak sombong dong. Kan pengen tahu aja gitu. Dibutuhin banyak orang, gimana ya? Kayaknya dibilang iya juga enggak, tapi dibilang enggak juga enggak banget enggak gitu loh. Jadi gimana ya bilangnya? Mungkin ada di luar sana yang tidak bilang ke gue gitu kan, kalau misalnya dia butuh bantuan dari gue atau butuh tenaga gue gitu loh. Tapi selama yang dari gue lihat sekarang sih, terutama dari segi pelayanan dan dari segi kerjaan gitu ya, gue senang sih karena gue masih merasa kayak oh berarti gue punya peran nih di dalam hal tersebut gitu. Jadi selama gue memang punya waktu dan ada tenaganya gitu ya, gue merasa kayak oke, gue sanggup untuk melakukan hal ini, ya udah kenapa enggak gitu. Gitu Jauh sih. sana ya, Vel. Marilyn? Aku. Iya. Kayak Jadi kamu kayak Ikno. adil loh. Marilyn. Oke, pertanyaannya. Itu kalau kita udah baca biasanya kita belum siap guys. Gimik sih sama menurut gue ya. jawabannya. Karena Menurut gue gue kira sih di gimmick sini ya. Igno, jadi gue kayak oh masih nanti, jadi gue pikir nanti deh. Belum siap. Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu tuh dibutuhin banyak orang? Ceritain kenapa? Sebenarnya pernah. Tapi ini juga perasaan yang gue cari terus. Kenapa? Karena ketika ngerasa dibutuhin tuh ngerasa jauh lebih hidup aja sih guys. Kayak Berguna ya. iya hidupnya berguna, kayak happy banget. Kayak apalagi kayak Merlin tolong dong, kayak cuma lu yang bisa lakuin. Ya happy jadinya. Tapi kalau kebanyakan juga tugasnya overload ya, say. Kenapa harus kayak gitu ya? Tolong dicatat ya. Nanti oleh guys, siapapun. udah deh abis ini minta tolong Merlin terus deh. Enggak gitu juga ya, Tolong dicatat ya, Shay. siapapun yang menjadi pasangan Merlin, lu banyak-banyak deh kasih tahu kayak dia, aku butuh kamu banget. Serius sumpah. Lu pasti langsung dapet jalur nomor 1 deh. Langsung kita KPP, say. Wah, takut banget. Bahasanya udah KPP aja nih. Nggak Takut bercanda. banget loh. Kan kita kan picky. Baca lagi. Next. Pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu itu dibutuhin banyak orang? Ceritain kenapa. Pernah lah. Pasti setiap orang juga punya momen itu nggak sih? Dibutuhin banyak orang karena memang punya keunikan atau spesialisasi yang emang jarang ada gitu. Ya adalah di pelayanan, puji Tuhan ada lah. Dan seneng lah, maksudnya setidaknya kan memberi warna juga buat kita kan. Kayak oh ternyata dengan apa yang kita punya manfaat ke orang gitu. Itu sih yang buat hidup makin berwarna, hidup punya nilai gitu. Bener sih, karena kalau lu merasa dibutuhin ya, kalau menurut gua ya, lu kan jadi merasa kayak oh ternyata aku penting ya gitu. Iya. Jadi kayak seneng aja gitu. Jadi kayak tervalidasi sama orang lain secara nggak langsung. Betul. Bahkan bisa jadi kayak pemacu buat membuat diri kita lebih baik lagi. Iya. Bener, supaya kita kayak mungkin kita bisa lebih jangkau banyak orang yang ternyata butuh kita gitu loh. Iya, benar-benar. Benar-benar. Bisa jadi evaluasi, bisa jadi bahan buat berbenah. Betul. Seru ya guys, obrolan hari ini ya. Selain seru ngakak-ngakaknya tapi juga valuable Ada yang banget. didapat Iya, gitu. Seru ya? Banyak sih, tadi kan personal branding, sharing-sharing kayak gini, jadi tahu oh Avel mandang suatu masalah kayak gitu ya. Jadi kayak ya preferensi lah kalau misalnya dihadapkan masalah kayak gitu lagi, gimana ya ngadepinnya? Ya nggak sih, No? Nah benar, dan seneng aja gitu bisa dapat pengetahuan baru, bisa tukar pandangan yang beda-beda Iya, gitu. Benar-benar. Karena kan pandangan yang beda-beda belum tentu ya kita semua benar adanya kan setiap pandangan itu gitu. Nah gimana nih Avel? Di Siniar Tobat Cerita ini seru gak hari ini? Seru banget sih, karena kayak bener-bener bisa ngobrol, apalagi kan kalian berdua tuh udah kenal gue dari zaman dulu banget ya. Dari zaman- kayak dari zaman kita masih cimit-cimit gitu kan, ya udah ketemu nih gitu. Jadi
udah tau lah setidaknya melihatlah perkembangan satu Benar, sama lain benar, gitu benar. kan seiring berjalannya waktu gitu. Happy juga ya No akhirnya bisa ngundang Avel ke sini, teman Iya. kita sendiri ya. Bener banget. Maksudnya kayak, wah temen sendiri nih. Jangan kayak gitu nanti aku terbang. Gak apa-apa, kita emang suka bikin terbang narasumber. Iya. Sama ngejatuhin juga. Boleh, Enggak, boleh enggak gitu. boleh. Kita nggak gitu, Kita, guys. kita boleh. ada urusan apa sih di sana? Coba diselesain Nanti dulu boleh kita nggak? selesain ya. Kita selesain ya. Selesain ya. Kalau Oke. di rate nih Vel, dari 1 sampai 10, keseruan kita tuh hari ini berapa sih? Ada 9. Kan kata lu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Iya, sebenarnya kesempurnaan Makanya gue milik- nggak ngasih 10. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada satunya lagi ya. Iya, Tetap jangan seru sampai- sih ya, iya. 9/10. Kurang 1 doang loh. Ada nggak sih nama yang terlintas di benak lu untuk diundang ke Sinar Teman Cerita? Karena kan lu udah ngerasain keseruan hari ini, kita harus rasain juga keseruan itu buat teman-teman lu. Teman-teman yang lain Yes. gitu ya. Aduh. Maaf banget, ini nama Anda disebut, tapi saya hanya kepikiran nama Anda di dalam otak saya Siapa ya. tuh? Benedictus Fernando ya. Oke. Coba tolong. Panggilannya Kanando ya? Iya, Kanando berarti. Oke, Kanando, kita tunggu ya di Siniar Teman, Teman Cerita. Cerita. Boleh dong tepuk tangannya. Nah, itu pengalaman hidupnya tuh lebih banyak dari aku gitu Oke, loh. nanti kita ulik ya. Kita ulik nanti, kita panggil Boleh. Kanando ke Kanando sini. siap-siap, persiapkan diri kakak. Persiapkan diri Anda. Gue galak banget. Iya, jadi galak. Coba disorot mata lu yang kayak gini-gini. Nanti kayak, apa nih orang? Thank you banget ya, Vel. Terima Udah mau kasih. hadir. Udah mau Teman hadir ke Cerita. sini, Terima ngasih kasih. banyak perspektif yang pastinya menyegarkan buat teman-teman cerita. Gitu. Gimana nih teman cerita? Udah kerasa belum nih pencerahannya yang pol. Jadi bisa dapet pengalaman baru ya tentang personal branding itu sendiri. Terus juga ada bagi-bagi pengalaman di You Ngobrol. Iya nggak sih, No? Betul banget. Nah, gimana nih teman cerita siniar hari ini? Pastinya mau nunggu lagi kan keseruan dari siniar cerita selanjutnya. Makanya dari itu tetap pantengin siniar teman cerita setiap Hari Rabu, jam 7 malam hanya di kanal YouTube. BMV Production. Production. Jangan Sampai- lupa like dulu Oke, dong. langsung. Harus Soalnya udah promosiin mau langsung dulu. ngomong di belakang sama Avel. Gak sabaran Buru-buru, ya. iya. Gak sabaran Oke, ya. lanjut. Jangan lupa like, Komen. share dan Udah. subscribe dong. Oke, dari situ